Ibu, Bapak, dan Saudara, jauh sebelum Guru Agung kita dilahirkan, jauh sebelum Siddhartha mencapai pencerahan, mencapai kebudaan, manusia pada umumnya berpikir kalau dia mendapatkan keuntungan, pekerjaan yang lebih baik, kehidupannya maju, pangkatnya naik, makmur, orang kebanyakan berpikir ini adalah hadiah, blessing, berkah dari makhluk yang tidak tampak, Maha Kuasa atau Maha Brahma dan lain-lain. Tetapi kalau kita mengalami musibah, kehancuran, usahanya menurun, kegagalan, kebanyakan orang berpikir kita lagi dihukum ini. Kita terkena hukuman. Bahasa daerah mengatakan kesiku, kena bebendu. Sehingga kemudian kita dihukum seperti ini. Manusia hanya berpikir berkah atau hukuman, hukuman atau berkah. Kalau hidupnya maju berhasil itu berkah, rahmat. Kalau hidupnya menurun, mengalami kegagalan, kehancuran, itu hukuman atau mungkin kutukan. Manusia pada umumnya sejak zaman Guru Agung kita bahkan sampai sekarang, cara berpikirnya sederhana. Kalau maju ya berkah, hadiah. Kalau gagal yaitu hukuman. Antara hadiah dan hukuman, hukuman dan hadiah, hadiah dan hukuman. Justru Ibu, Bapak, dan Saudara, pada saat Guru Agung kita mengajarkan Dhamma untuk pertama kali, Guru Agung kita membuang pikiran yang seperti itu. Hidup kita ini bukan hadiah dan hukuman. Jalan hidup kita ini bukan hukuman dan hadiah, tetapi sebab akibat. Kalau kita berhasil, kalau kita maju, hidupnya sejahtera, itu karena akibat perbuatan-perbuatan baik kita, keuletan kita, usaha kita yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mengalami kegagalan, kehancuran, itu juga akibat. Akibat dari perilaku kita yang sembrono, kejahatan, keburukan, dan lain-lain. Menurut ajaran agama Buddha, tidak ada hadiah, reward, tidak ada hukuman, punishment, tidak ada. Menurut ajaran agama Buddha yang ada hanya konsekuensi dari perilaku kita. Kalau sergap, rajin, maju. Banyak melakukan yang baik, maju. Nek sembrono, males, suka menipu dan berbuat jahat, hancur. Itu hukum alam, universal, untuk semuanya. Bukan hanya untuk umat Buddha saja. Apakah
apakah bisa Bante orang menerima pandangan seperti ini? Sulit, saudara. Sebagian besar orang mungkin masih gampang menerima hadiah dan hukuman. Pokoknya kalau awake dhewe ini maju, kita dapat hadiah lah, dapat berkah. Kalau awake dhewe ini baru turun, baru gagal, nah ini baru kena bebendu, baru dihukum kita ini. Banyak orang yang lebih senang mempunyai pikiran pandangan seperti itu. Sulit untuk diajak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, sulit sekali. Padahal guru agung kita itu mengatakan, kalau kamu merosot, ya itu tanggung jawabmu sendiri. Jangan melemparkan kepada yang lain. Kalau kamu berhasil maju itu hasilmu. Bukan hadiah, bukan reward, bukan punishment, tetapi konsekuensi dari perbuatan kita. Ibu, bapak, dan saudara, ajaran guru agung kita itu amat berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Sampai sekarang, orang-orang menjadi kaget, terkejut sekali. Selama ini saya berpikir kalau saya maju makmur, ini berkah, ini rahmat. Sedangkan kalau saya gagal, terkena penyakit, segala macam penderitaan, oh kita sedang dihukum. Tetapi Sang Buddha membuang itu, buang. Tidak ada itu hukuman, hadiah, tidak ada. Yang Anda alami adalah akibat perbuatan Anda sendiri. Bukan hukuman, bukan hadiah. Banyak orang tidak bisa menerima, kaget, terkejut. Oleh karena itu, di dalam khotbah pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, kalau membaca di buku Parita Suci, selesai guru agung kita memberikan khotbah, dikatakan dasa sahasi lokadatu sangkampi sampakampi sampawedi apamano caolaro obasoloke patura hosi atik kamewa dewanang dewanubawa. Artinya, selesai Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama itu, 10.000 tata surya itu matahari, 10.000 matahari dengan planet-planetnya bergoncang, geger ya. Sangkampi, sampakampi, sampawedi bergoncang-goncang. Atik kamewa dewanang dewanubawang. Dari bumi ini muncul sinar yang terang sekali. Atik kamewa dewanang dewanubawang. Melebihi cahayanya para dewa. Terang sekali. Saya menerjemahkan begini. Apa yang dimaksudkan dengan 10.000 matahari tata surya bergoncang, bergetar? Saya menerjemahkan, kami menerjemahkan, itu tata surya pikiran manusia. Tata surya pikiran manusia bergetar. Kaget, terkejut. Karena yang selama ini mengharapkan berkah-berkah, nyuwun berkah, mugi kula pinaringan berkah, itu Sang Buddha buang. Tidak ada itu berkah. Kalau Anda berhasil, Anda maju, itu akibat karma.
Kalau Anda gagal, Anda hancur, itu juga akibat karma. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Ada hukum karma yang universal, yang berlaku untuk semua orang. Bukan hadiah, bukan hukuman. Kita tidak perlu memohon berkah dan minta ampunan, tidak perlu. Karena kalau kita maju, itu akibat karma baik kita. Kalau kita hancur, itu konsekuensi dari kesembronoan kita. Itu mengejutkan banyak orang. Yang dikatakan 10.000 tata surya pikiran menjadi bergoncang. Tetapi apa artinya, Bante? Dari bumi ini muncul sinar yang terang. Lebih terang dari sinarnya dewa. Oh, itu mereka yang bisa menerima, bisa membuang pengertian yang sebelumnya, dan bisa menerima bahwa hidup ini bukan hanya hadiah dan hukuman, bukan hukuman dan hadiah, tetapi konsekuensi dari perbuatan kita. Cerahlah dia, terbuka pikirannya. Pencerahan pikiran itulah yang dilambangkan Atik Kamewa Dewanang Dewanu Bawang. Muncul sinar yang lebih terang dari sinarnya dewa, yang menerangi pikiran kita. Bukan terang secara fisik, yang menjernihkan, menerangi pikiran kita dari pengertian sebelumnya yang tidak sesuai dengan the truth, dengan kasunyatan.